kakimu, tunjukkan kasihmu dengan aksimu. Hei sahabat, jangan kau menyerah atas keterbatasan yang kau alami. Hidup bukan untuk sendiri, kita bagi untuk sesama. Tak perlu menunggu hal besar, Dari yang kecil pun kita bisa bergerak. mari nyalakanlah terangmu agar dunia melihat kasihnya. Bergerak, bergerak bagi sahabatmu. Bergerak, bergerak tanpa rasa ragu. Bergerak, bergerak untuk jadi jawaban Tuhan yang bekerja lewat kita. Saatnya bergerak, saatnya bergerak. Hei sahabat, jangan kau menyerah atas keterbatasan yang kau alami. Hidup bukan untuk sendiri, kita bagi untuk sesama. Tak perlu menunggu hal besar, Dari yang kecil pun kita bisa bergerak mari nyalakanlah terangmu agar dunia melihat kasihnya. Bergerak, bergerak bagi sahabatmu. Bergerak, bergerak tanpa rasa ragu. Bergerak, bergerak untuk jadi jawaban Tuhan yang bekerja lewat kita. Saatnya bergerak, saatnya bergerak. Berani bergerak. Bergerak, bergerak bagi sahabatmu. Bergerak, bergerak tanpa rasa ragu. Bergerak, bergerak untuk jadi jawaban Tuhan yang bekerja lewat kita. Saatnya bergerak, bergerak bagi sahabatmu. Bergerak, bergerak dan tanpa rasa ragu. Bergerak, bergerak untuk jadi jawaban Tuhan yang bekerja lewat kita. Saatnya bergerak, saatnya bergerak. Berani bergerak. Keyakinan kelas yang nyaris baru mendengar sepertinya saya juga kalau tidak mengikuti CGP barangkali tidak tahu seperti apa keyakinan kelas. Tadi saya juga berbincang dengan Pak Polisi, keyakinan hanya kepada Allah yang polisi. Tapi kita tidak juga harus membuat semacam kesepakatan dengan siswa di kelas. Karena kalau kita membahas tentang kesepakatan, biasanya guru yang sudah membuat draft kesepakatan itu. Nah, ketika di sini kita merancang bareng-bareng draftnya antara wali kelas dengan murid-murid di kelas kita. Bentuknya, kenapa keyakinan? Karena semuanya harus paham dulu. Misalnya masuk sekolah jam 7, semuanya harus yakin. Gurunya yakin bisa masuk jam 7, siswanya juga yakin bisa masuk jam 7. Walaupun tadi sudah dibahas oleh Bapak, kondisi geografis di kita kan berbeda-beda. Banjar itu walau posisinya dekat dengan kabupaten kota, tapi jaraknya lumayan jauh-jauh antar kampung itu. Oleh karena itu, ketika anak sudah meyakini dengan keyakinan kelasnya, maka dia akan berusaha untuk datang tepat waktu, karena sudah meyakini bahwa masuk sekolah jam 7.
Berarti mereka harus jam berapa berangkat dari rumah? Itu Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Yakin ya? Untuk keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan menjawab kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Betul ya? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi kita berpikirnya menyeluruh. Orang Sunda juga pasti berpikir untuk kesehatan, orang Jawa juga sama untuk berpikir kesehatan. Jadi secara universal. Selanjutnya barangkali kita coba membentuk keyakinan sekolah. Ini nampaknya perlu juga Pak, kita buat keyakinan sekolah. Tapi turunannya barangkali dari visi-misi dulu yang harus dirumuskan, visi-misinya nanti. Dari visi-misi nanti baru turunnya keyakinan sekolah. Dari keyakinan sekolah baru masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti secara implisit antara wali kelas dengan muridnya. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya siswa perlu pemahaman yang benar-benar tentang keyakinan ini. Kalau di peraturan kan biasanya ada kalimat penegas saja. Siswa wajib atau siswa harus. Tetapi dalam konteks keyakinan ini dibentuk hanya bersifat slogan gitu atau apa ya, semacam kaitannya boleh kayak bentuknya seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi itu kayak slogan-slogan, poster-poster gitu. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat-kalimatnya bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada yang menggunakan kalimat negatif. Seperti apa ya Pak kalimat positif? Tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Nah, itu kalimatnya negatif. Jadi semuanya berbasis kalimat positif. Ya boleh saja. Saya yakin saya dapat datang jam 7. Saya yakin saya bisa datang tepat waktu. Ibu yakin bisa datang jam 7? Jadi kalimatnya tidak ada kalimat larangan di sini. Tidak ada. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Saya yakin bisa membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Enggak, jadi kalimatnya begini, misalkan lingkungan kelas harus bersih, itu begitu. Kalimatnya cuma begitu aja. Jadi berarti kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Iya. Jadi kenapa harus dirumuskan bareng-bareng? Agar semua agama misalnya tentang disiplin. Disiplin itu terkait waktu, terkait apa lagi?
tugas gitu ya. Lalu terkait dengan kebersihan, kaitannya dengan kesehatan, keindahan di kelas, dalam diskusi bersama siswa. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Cukup itu, karena integritas itu kan banyak. Tapi perlu penjabaran, ya. Perlu penjabaran dan pemahaman ya setiap siswanya. Oleh karena itu, wali kelas harus memberikan penjelasan secara real. Tujuannya. Lalu yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuai dengan yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kira-kira apa kalau di SMA kita? Nomor 1 Yang bisa diterapkan tidak terlalu banyak. Nomor 4 lewat ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Oh, ya. Jadi kalimatnya udah begitu aja, slogan-slogan gitu berarti. Iya. Simpanlah benda ke tempat semula. Tempat semula misalnya sapu ada di pojok, ada di pojok. Nah, itu kalau kalimat orangnya yang kelasnya itu tanggung jawab. Ya. Harus yang tanggung jawab atas Tanggung jawab. kelas ini. Jadi seperti itu. Berarti kalau sapu ya pas sapu. Kalau menghapus ya di Pinjamit berarti simpan lagi ini ya. Rasa tanggung jawab. Di kita kan kadang-kadang lepas, ambil bolanya siapa yang ambil, siapa yang nyimpen. Gak ada. Semangatnya tidak dalam rumah. Cuma mengajukan tadi itu ke posisi manajer semuanya. Tidak ada denda. Di sini itu tidak ada denda, tidak ada ribut. kita Iya. tadi selesai itu. Ketika anak saya ketika kelasnya, kami akan menjaga kebersihan di lingkungan kelas. Ketika anak tidak piket, ada konsekuensi pak. Konsekuensinya bukan dari orang lain, tapi dari dirinya. Kita tanya, kira-kira kalau kamu tidak piket kelas, konsekuensinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Berarti harus dibahas. Ya, Pada saat penyusunan draft betul. dengan rekan-rekannya. Masalahnya kan kalau adik kelas nggak ada 24 jam di kelas gitu. Jadi kan nanti saling melakukan. Iya, sehingga ketika ada udah nggak khusus penyimpangan, maka konsekuensi kembali ke kelas kepada aturan. Misalnya atau kalau kesepakatan misalnya yang tidak piket atau tidak menaati keyakinan kelas harus piket 2 hari misalnya. Itu kan nanti tergantung kesepakatan kelasnya. Ketika disudah gitu ya. Lalu yang keenam ya, tadi kita sudah katakan ya. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Harus hadir semuanya. Berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, seperti ini sebenarnya. Nanti juga harapannya ketika kita nyusun keyakinan sekolah, Pak, komisinya memberikan masukan semuanya gitu. Jadi ketika sudah diyakini semuanya memberikan masukan, memberikan pandangan, baru kita yakini semuanya dan menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dari kelas dulu Pak. Dari kelas dulu Pak. Dulu karena kalau keyakinan sekolah dulu warga sekolah itu kan repot. Iya. banyak ini. Dari bawah dulu. Dari itu kita bentuknya keyakinan kelas itu jadi keyakinan sekolah. Mungkin ada beberapa yang berbeda antara satu dengan satu. Diskusikan mana ya seharusnya. Ya betul Pak. Sangat mungkin sekali setiap kelas berbeda-beda keyakinan kelasnya.
kelas IPA dan kelas IPS mungkin berbeda, pasti. Kita dulu adalah kalau maksudnya dimulai dari kelas, menurut saya mah yang lebih fundamental itu adalah visi misi. Ya bukan berarti berbeda, tapi artinya berbeda tapi satu artinya gitu. Kebersihan itu kan semuanya universal. Kebersihan itu artinya kalau visi misinya ke lingkungan, maka kelas juga sepakatannya harus sana gitu. Jadi menurut saya yang paling fundamental itu harus dari visi misi dulu, sehingga nanti menjadi kesepakatan keyakinan kelas tadi. Dari kelas dan saya sekolah ya. Kira-kira gitu menurut saya. Bisa. Artinya gini, nanti visi-visi kalau melihat bagja itu ada, kita coba buat pertanyaan-pertanyaan dulu, misalnya survei dulu, gitu ya. Kebutuhan apa yang sekolah harapkan selama 5-10 tahun gitu. Ya kan dari wali murid, dari siswa, dari warga kelas, pada sekolah kan. Ya. Lalu potensi apa yang kita miliki? Nah, Pengembangannya ke depannya seperti apa? nah kemana kan gitu. Nah, arahnya kemana? Nanti sekolah ini arahnya kemana sih? Ya, Lulusannya mau kemana? itu kan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng Pak kalian. Terus Pak, Satu lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada semacam apa? Revisi ya. Ketika ini dianggap kurang nih, kita perbaiki. Dan kurang. Sebenarnya barangkali rekan-rekan Bapak Ibu guru sudah melakukan ini, cuma dalam bentuk peraturan atau tata tertib masing-masing mapel ya. Karena saya juga di olahraga misalnya sebelum atau mengawali pembelajaran di awal tahun biasanya buat peraturan. Misalnya bila boleh, kalimatnya kan udah dengan tidak negatif. Udah kalimat negatif dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita memahami tentang keyakinan kelas, ada nilai yang berubah pada diri kita minimal untuk berpihak